syubhat yang lain. Hadis yang dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nafi Maula Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar mendengar suara seorang penggembala yang sedang meniup seruling. Lalu Ibnu Umar menutup telinganya dengan jari. Lalu Ibnu Umar berkata kepada Nafi, "Hai Nafi, masih kedengeran enggak?" Nafi berkata, "Masih." Terus Ibnu Umar menutup. Dan Ibnu Umar bertanya lagi ke Nafi, "Masih?" Sampai Nafi mengatakan sudah tidak terdengar. Maka pada waktu itu Ibnu Umar melepaskannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, dahulu Rasulullah pernah melakukan seperti ini. Waktu itu Rasulullah bersama Ibnu Umar. Ya, perhatikan ya ikhwah. Waktu itu Rasulullah bersama siapa? Ibnu Umar. Kemudian terdengar suara seruling. Maka Rasulullah menutup. Dan Rasulullah bersabda kepada Ibnu Umar, "Masih kedengaran enggak?" "Masih," kata Ibnu Umar. Terus sampai tidak terdengar lagi baru Rasulullah melepas. Apa kata mereka? Kalau itu maksiat, tentu Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar cocok telinga dong. Tapi ketika Rasulullah membiarkan Ibnu Umar mendengar, maka pada waktu itu menunjukkan boleh. Gimana Pak jawabnya Pak? Nah inilah ya akhi. Pertama, di situ Nabi SAW mengatakan kepada Nafi, "Atasma." Ibnu Umar berkata kepada Nafi, "Atasma, apakah kamu masih mendengar?" Kata-kata sami'a, tasma'u, yasma'u itu sebatas mendengar. Beda dengan istama'a, yastami'u. Artinya mendengar sambil memperhatikan. Akhi, sekarang kalau antum lagi jalan tiba-tiba terdengar suara musik, setelah itu hilang, dosa enggak? Kedengaran tapi antum enggak menikmati, ya gimana? Enggak bisa ngehindar. Beda enggak Pak antara sebatas mendengar tak sengaja dengan orang yang mendengarin sambil diperhatiin dan dinikmatin? Beda enggak? Beda banget. Dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar di samping Rasulullah. Terdengar. Maka Rasulullah langsung apa? Kalau dua-duanya begini, siapa yang mau dengerin sudah kedengeran apa enggak kan gitu kan? Tapi membiarkan Ibnu Umar supaya tahu masih kedengaran atau tidak. Sebab kalau itu halal, Nabi tidak akan menutup Pak. Kalau itu halal, Nabi tidak akan menutup. Tapi Nabi yang menutup, dibiarkan Ibnu Umar supaya ketahuan masih kedengaran atau tidak. Itu mendengar di sini bukan artinya mendengar memperhatikan. Beda. Nah, sekarang kalau antum masuk ke mall. Di mall biasanya ada musiknya nggak Mas? Susah dong Ustadz kalau cuma mendengar haram. Kita katakan antum masuk mall, belanja sesuai keperluan. Adapun musiknya jangan dinikmatin. Sebatas kedengaran dimaafin. Karena itu bukan kehendak kita. Kecuali kalau antum bisa masuk ke ruang manajemennya, "Pak, matiin dong Pak." "Kenapa?" "Saya mau masuk nih. Mau belanja di sini." Kalau antum bisa sih bagus, mantap gitu kan. Masalahnya susah, nggak bisa, ya kan? Makanya beda antara sebatas mendengar lewat dengan mendengar dan yang diharamkan itu mendengar dan memperhatikan. Antum masuk mall, rupanya ada musiknya asik banget, antum belanja ambil gini-gini. Ini mau dengar, udah namanya menikmati itu Pak. Ya, enggak sih kepala saya diem, kaki ente begini. Ya. Menikmati itu namanya. Nah, kalau sudah menikmati hati kita enggak boleh. Jadi bedakan akhul Islam azakumullah wa yakum. Makanya ya akhul Islam, ya.
bahwa ya perkat dalil ini tidak bisa dijadikan hujah sama sekali akhal Islam, karena di sini Ibnu Umar sebatas mendengar berlalu begitu aja tanpa memperhatikan. Tentu sangat berbeda antara ini dan itu ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Demikian pula katanya Said bin Jubair mendengarkan nyanyian seorang budak wanita dengan memakai rebana, itu pun juga lemah. Ya, dan yang rajih bahwa itu di waktu hari raya, dan sudah kita sebutkan tadi ya akhul Islam, azakumullah iyyakum. Juga mengatakan katanya Abdul Aziz Al-Majishun membolehkan ud, ya, sejenis gitar juga. Tapi itu juga ya akhul Islam, azakumullah iyyakum, lemah. Ya, tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena sanadnya di situ ada Abu Ya'la. Ia meninggal pada tahun 446, sementara Abdul Aziz meninggal 164, sehingga nggak ketemu sama sekali, terputus. Ya. Demikian pula klaim katanya ulama yang bernama Yusuf Al-Majishun dan Ibnu Ma'in membenarkan dan membolehkan musik. Semua ini juga ternyata sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Yang jelas Pak, tidak ada satupun ulama terdahulu yang mengatakan boleh. Yang membolehkan itu hanya Ibnu Hazm saja, sudah. Iya. Itu pun jika kata para ulama, kenapa Ibnu Hazm membolehkan? Karena di Spanyol itu jadi pusat musik, Pak. Alat-alat musik pada waktu itu. Ibnu Hazm kan tinggalnya di Spanyol. Itu di antara sebab kenapa Ibnu Hazm membolehkan. Baiklah, Ibnu Hazm sebetulnya sih, ya wallahu alam, sebagai dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berijtihad. Sedangkan Nabi bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba", apabila seorang hakim berijtihad dan ia benar ijtihadnya, dapat berapa? 2 pahala. Kalau ia berijtihad kemudian salah ijtihadnya, dapat 1 pahala. Tapi kalau kita sudah tahu salah ijtihadnya, nggak boleh kita ikuti. Dengan alasan ini kan ikhtilaf. Ini yang jadi permasalahan, Pak. Ikhtilaf ulama dijadikan dalih untuk membenarkan dan membolehkan. Ini kan cuma ikhtilaf, masih ikhtilaf ulama, nggak usah diribut-ributin. Entah dulu, ikhtilaf itu ada yang kuat, ada ikhtilaf yang lemah. Kalau ikhtilafnya sama-sama kuat, betul. Kita hormati dan kita katakan, "Naam, silakan, monggo. Anda merojihkan, silakan, ikuti." Tapi masalahnya ikhtilaf yang sekarang kita sedang bahas ini lemah sekali, Pak. Lemah sekali. Dalil mereka, alasan yang membolehkan juga sangat lemah sekali. Ya. Dan hujah yang mengharamkan udah jelas sekali, sahih ya akhal Islam, azakumullah. Bahkan tidak ada, sudah kita sebutkan tadi bahwa tidak ada satupun ulama salaf terdahulu yang membolehkan alat musik. Adapun yang diriwayatkan dari Imam Malik, dari Sa'id bin Musayyib, dari ya beberapa tabi'in yang lainnya, ternyata sanadnya pun semua terputus, lemah, tidak ada yang sahih. Maka dari itulah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, ya, kewajiban kita adalah jangan melihat pendapat ulama, yang kita lihat pendapat Allah dan Rasulnya. Yang kita jadikan parameter itu bukan pendapat ulamanya, Mas. Tapi yang kita jadikan parameter itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan milih-milih pendapat seenak hawa nafsu. Ya, karena kebetulan antum sedang memang usahanya di bidang itu, jual beli alat musik, akhirnya apa? Kayaknya enakan Ibnu Hazm ya. Saya pilih Ibnu Hazm aja deh. Nggak bisa seperti itu dalam masalah tarjih, Pak. Dalam memilih pendapat itu adalah kita harus melihat betul mana dalil, mana bukan. Kalau ternyata pendapat imam tersebut dalilnya lemah, nggak boleh kita ikuti ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya.
Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini, alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insya-Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.